Tentang sujud, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, amar ruku, kalau sedang ruku, fa'azzimu, maka agungkanlah. Siapa yang diagungkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Rabb yang Maha Agung. Dibaca itu terus menerus, ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amma sujud, adapun ketika sujud, ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbanyaklah berdoa. Kenapa? Faqaminun an yustajabalah. Doa yang dipanjatkan ketika sujud itu lebih layak dan lebih pantas untuk dikabulkan oleh Allah. Dari hadis ini kita menjadi tahu kondisi seseorang ketika sholat mendapatkan waktu mustajab untuk berdoa, itu adalah kondisi ketika dia sujud. Maka dengan hadis ini tidak ada ulama yang menentukan sujud terakhir saja, tapi seluruh sujud ketika sholat. Baik ketika rakaat yang pertama dapat 2 kali dia waktu mustajab, rakaat yang kedua dapat 2 kali dia waktu mustajab, rakaat yang terakhir dapat 2 kali lagi mustajab, dan ketika tasyahud akhir sebelum salam pun juga ada lagi waktu yang mustajab, ya. Maka pertanyaan ini bisa dijawab dengan sisi fikih dan dengan sisi pendekatan yang lain. Kalau dari segi fikih sebenarnya yang dilakukan tidak ada masalah, karena dia berdoa di waktu sujud, walaupun sujudnya sujud yang terakhir. Boleh jadi motif orang tersebut, si imam, boleh jadi begini, kalau di setiap sujud dia doa, nanti kelamaan, satu. Atau boleh jadi dia sudah niat untuk berdoa, tapi setiap sujud dia lupa, sampai akhirnya di rakaat terakhir dia baru ingat. Maka tidak ada masalah yang dia lakukan. Yang bermasalah kalau dia meyakini sujud terakhir itu saja yang mustajab, itu yang bermasalah. Kalau dia sudah sampai tingkat yakin yang mustajab itu adalah sujud yang terakhir, maka dia perlu baca hadis tadi. Nggak hanya sujud yang terakhir, tapi di seluruh sujud. Kalau dia khususkan setelah dia tahu hadis tadi, maka dia telah berbuat bid'ah, karena dia sudah menentukan sesuatu yang Rasul sendiri tidak mengatakan itu. Tapi kalau dia belum tahu, hendaklah beritahu hadis ini, beritahu dia, Pak, ada sujud-sujud yang lain, nggak usahlah itu di sujud terakhir saja, bikin batuk yang lain, ya. Atau misalkan disampaikan, Pak, doa ketika sujud itu sekedar sunnah, dan memperhatikan jamaah itu adalah wajib bagi imam. Ya, memperhatikan kemaslahatan makmum itu wajib bagi imam. Saya ambil contoh, Nabi SAW sudah niat untuk membaca Quran yang panjang ketika sholat. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, aku mendengar ada tangisan bayi, maka aku tidak ingin mengganggu kekhusyuan ibu yang membawanya di belakang, maka akhirnya aku persingkat. Dalam riwayat lain Nabi SAW sampaikan, sholat berjamaah itu persingkat. Ada di belakangmu itu orang yang sakit, ada di belakangmu itu orang tua, ada di belakangmu itu anak-anak, ya, ada di belakangmu orang-orang zul hajah yang memiliki hajat, setelah sholat dia ingin melakukan aktivitas, maka nggak usah diperpanjang. Tapi kalau sholat sendiri, silakan semaunya. Maka di sini kita jawab dari segi fikih tidak ada masalah sholatnya, tapi dari segi pendekatan yang lain, maka hendaklah jangan dilakukan terus menerus, apalagi panjang banget, ya. Itu akan mengganggu jamaah, ya. Ingat, imam melakukan kesalahan, dosanya dia yang nanggung, makmum tidak menanggung. Tapi kalau salatnya betul, imam dan makmum dapat pahala. Yusalluna lakum, kata Nabi SAW, imam salat itu demi kalian, demi makmum, kata Nabi SAW, ya. In asobu falakum, kalau imamnya benar, bagus, nggak ada masalah, nggak ada cacat dalam salatnya, maka pahalanya buat kalian dan buat imam. Wa in akhtau, tapi kalau imamnya salah, ya, ini seperti tadi nih, bermasalah nih, sampai makmum itu batuk-batuk, ya. Tapi juga makmum tolonglah jangan ditiru yang seperti ini. Ingatkan setelah sholat saja, ya. Maka Nabi SAW sampaikan, kalau imamnya salah, maka untuk siapa pahalanya? Lakum, untuk kalian makmum pahalanya, wa alaihim, dosanya untuk imam. Makmum enggak menanggung dosanya. Wallahu a'lamu bissawab.